teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya DJ Gita dan saya DJ Kevin di acara yang akan membuat 10 menit di hari Minggu kalian tidak sia-sia dengan belajar bahasa Korea lewat lagu-lagu kekinian K-pop di Kampus K-pop. Nah, gue dengar Gita ini sekarang menjalani kehidupan perkantoran baru nih. Gimana nih Gita? Jadi mungkin udah pernah kita bahas kemarin ya, lokasi kantor gue tuh menjauh sekarang. Jadi gue kayak harus bangun lebih pagi, kayak 1,5 jam sampai 2 jam sebelumnya gitu. Ngantuk aja tuh ya. Wah, ngantuk banget nih. Untungnya ada shuttle bus sih. Jadi dari dari Gangnam itu gue kayak bisa tidur gitu sih memang. Oh ya, nggak apa-apa lah gitu ya. Memang kan ada juga pepatah nih yang bilang kalau kita bangun tidur lebih pagi itu artinya rezeki makin banyak. Bener gitu, banget. Ya semoga rezeki gue tambah banyak. Amin, ya. Nah, sekarang kita juga mau membagi rezeki kita nih ya dengan ngajarin bahasa Korea kepada para kampus K-popers yang baru nih ya. Bener banget. Hai AB New, baru pertama kali nih ya kami menyapa kalian. Ada lagu dari idola favorit kalian nih, AB6 dengan lagu baru mereka Double Joe atau The Answer. Konsepnya ini ya, main baseball ya. Oh, karaoke nih kita ya. Tapi nggak apa lagi. Warnanya samar banget ya. Sangat samar. Si Ujin nggak ribet ya, ada tas ya. Iya ya, kesian ya pakai tas gitu. Untung nggak ada yang ini ya, jungkir balik ya. Jadi ayunan, gemes banget. Karena doi enteng kali ya, jadi bisa. Coba kalau gue, aduh, gagal ayunannya. Aduh, pengen tahu banget dia jawaban ceweknya tuh apa gitu loh. Lu tuh mau nggak sih jadi pasangan gue gitu kayaknya nih ya? Gue perhatiin akhir-akhir ini ya, banyak yang bikin dance-nya tuh gampang-gampang gitu. Ya buat dibikin challenge deh. Bener. Nah, ini juga bakal. Setuju. Terus biar banyak orang yang nge-cover gitu loh. Kan promosi juga buat mereka kan. Kevin bisa belajar dari mereka loh, biar lo badannya tuh nggak kaku-kaku banget. Oh, kaku banget kalau gue. Bisa nyanyi, bisa nari kan, bisa buat promosi diri lo, Beb. Nah, ini ayunan lagi nih. Ayunan. Bisa loh, mereka cuma pakai satu tangan. Mereka seringan itu semua ya. Atau mereka sekuat apa? Mereka Oh iya, baru sadar pakai ini ya. Pakai cat gitu gak sih? Paint gitu. Apa karena lagi summer? Jadi musim baseball, iya kah? Tapi baseball Musim winter baseball, juga. sekarang lagi baseball. Winter juga ini gak sih main sebenarnya? Gak dong, kalau winter gak main. Gak main baseball ya, maaf ya. Nggak ada ayunan lagi. Pengen banget deh nyanyiin lagu-lagu ini ke gebetan-gebetan gue yang dulu gitu. Aku tuh, what's the answer? Double Joe gitu. Annyeong. Annyeong. 우진이. 너무 가깝지도 멀지도 않게 어정쩡한 거리 유지해. Nah, lirik yang akan kita bahas pertama kali adalah 너무 가깝지도 멀지도 않게 어정쩡한 거리를 유지해. Artinya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Kamu menjaga jarak yang ambigu nih, katanya kita begitu. Kita mau bahas di sini apa nih, Git? Di sini lirik yang mau kita bahas adalah
ojongconghada nih ya. Agak susah ya pronunciation-nya ya. Sesuai dengan lirik yang diartikan barusan, ojongconghada itu artinya ambigu atau vague. Jadi mungkin bisa lebih gampang untuk dimengerti itu kalau kita ambil contoh nih ya dalam kalimat nih ya. Misalnya gue dapat nilai ujian itu 70 di suatu tes yang lumayan susah gitu ya. Dan sebelumnya gue udah mempersiapkannya padahal dengan keras, dengan baik gitu ya, dengan rajin lah istilahnya gitu. Nah terus kita nanya nih, Vin, lo dapat nilai ujiannya berapa? Gitu terus kan. gue jawab ini ya, 나 70점 어정쩡해 gitu. Jadi gue dapat nilainya 70 nih, kok agak ambigu ya gitu. Jadi intinya yang mau disampaikan di sini adalah nilai 70 itu nggak bisa dibilang bagus dan nggak bisa dibilang jelek juga gitu loh. Bener banget. Ada contoh yang lain lagi gak nih, Kev? Nih misalnya nih ya, gue bisa bilang nih ya, aduh aku tuh bahasa Korea biasa aja, bagus juga enggak, jelek juga enggak gitu kan ya. 내 한국말 실력은 어정쩡해 gitu, 잘하지도 않고 잘 못하지도 않네 gitu. Ih, pada lancar banget anaknya. Nah lalu pembahasan lirik yang kedua ini adalah 너도 나만큼 속 터졌으면 좋겠네. Gue berharap lo juga stres atau frustasi sama seperti gue nih ya. Jadi yang mau kita bahas di sini adalah 속 터진다. Ya, jadi 속 터진다 itu arti harafiahnya adalah perasaan atau bagian dalam yang meledak. Tapi ya pastinya nggak meledak beneran sih ya. Horor dong kalau gitu jadinya ya. Bener. Nah, jadi arti itu mirip sama kayak 답답해 yang artinya adalah frustasi atau stres. Nah biasanya nih ya orang-orang Korea itu kalau ngomong ini tuh kayak sambil mukul-mukul dada gitu. Sok tojo gitu nih ya. Nah di lagu ini para member AB6 itu frustrasi karena hubungan mereka dengan ceweknya itu kayak nggak jelas gitu nih ya. Si cowoknya udah jelas suka, tapi pasangannya belum juga ngasih jawaban yang pasti gitu loh. Kayaknya mereka stuck di friend zone atau di status TTM-an aja gitu ya. Nah, by the way nih ya, jadi 속 터진다 itu biasa dipakai dalam situasi frustasi atau stres nih ya. Misalnya kalau ada temen yang bicara lambat sekali ya, atau melakukan sesuatu dengan lambat sekali ya. Nah, di situ teman-teman di sekitarnya bisa bilang kayak, 왜 이렇게 느려, 속 터져 gitu. Duh lambat banget sih, stres deh gue gitu. Bener, apalagi di Korea nih ya, orang-orang Korea itu kan suka apa sih, ada budaya pali-pali gitu kan ya, cepat-cepat sering banget jadi bilang sok tojo pali-pali cong gitu nih ya. Lalu pembahasan lirik yang terakhir nih ya, 못 산다 정말 gitu. Udah nggak tahan, udah angkat tangan aja deh gue gitu ya. Nah, yang arti yang mau kita bicarakan itu adalah 못 산다 nih ya, yang arti harafiahnya adalah tidak bisa hidup. Tapi ya bukan berarti makna yang mau disampaikan itu ya tidak bisa hidup ya. Sebenarnya ini lebih kayak dipakai di situasi di mana seseorang tuh kayak ngerasa udah menyerah dengan suatu keadaan gitu ya. Nah, tapi di satu sisi juga bisa menyeratkan kalau bodo amat gitu loh. Kayak nggak peduli lagi gitu. Udah angkat tangan aja gue. Bener gitu. banget. Contohnya nih. Salah contoh yang bisa dikasih itu mungkin situasi gue dengan Kevin ya. Mau cerita sedikit nih ya guys. Kalau mau ngajak Kevin jalan itu ya harus ngecek dulu nih situasinya dia bagaimana. Kalau doi lagi diet nih ya, seperti kayak ya kurang lebih 3 mingguan yang lalu nih ya. Wah, udah deh anaknya beneran nggak bisa diajak apa-apa nih ya. Nggak mau makan apa-apa, pokoknya susah banget. Nah, di situasi seperti ini gue cuma bisa geleng-geleng kepala aja. 못 산다 정말, 못 산다 정말 gitu. Nih anak gimana sih? Bodo amat, nggak peduli lagi gue gitu nih ya. Dimana di situasi itu gue kayak udah angkat tangan aja, udah nggak peduli nih si Kevin mau ngapain, udah bodo amat. Terus ada juga nih ya, di dunia perkantoran itu sering juga nggak sih sebenarnya dipakai kata-kata ini nih ya, untuk kayak misalnya atasan sama bawahan gitu. Kayaknya dua-duanya suka pakai nih ya kata-kata ini ya. Bener banget, nggak cuman bawahan, atasan juga ya. Misalnya gue membuat suatu kesalahan di kantor nih ya, terus gue dimarahin sama kepala tim gue gitu. Mungkin aja dia ngomong, kita 왜 그랬어, 못 산다 정말 gitu nih. Kita kok lu begini sih, lu gimana sih gitu. Terus gue sedih, terus gue cerita ke Kevin gitu. 나 사고 쳤어, 어떡해, 못 살아 gitu nih ya. Gue melakukan kesalahan nih, gimana nih ya, gue nggak tahu harus berbuat apa gitu. Di sini maknanya adalah kepala tim gue dan gue sendiri pun sudah kayak menyerah dengan keadaan yang ada. Betul. Gitu. Yang mau kita sampaikan di sini juga nih ya, kalau ada teman atau kenalan Korea kalian ya yang ngomong kayak gini, ya sebenarnya bukan berarti dia nggak mau hidup gitu ya, mau sara gitu, berarti mau bunuh diri gitu, enggak ya. Nah, jadi ini cuma menunjukkan kalau teman kamu itu sedang dalam situasi-situasi yang kita jelaskan tadi. Bener banget. Nah, barusan adalah Double Joe atau The Answer oleh AB6. Ini tuh lagunya kayak lagu ABG banget gak sih? Anak baru gede. Jayus ya si Kevin nih ya. Itu ala-ala ya sih.
Nah, tadi yang gue bilang ini tuh kayak lagu-lagu anak ABG, kayak kalau didengar pas gue SMP atau SMA tuh kayaknya bisa menceritakan gue banget gitu. Buat gebetan-gebetan gue gitu, biar ngasih gue jawaban. Gebetan-gebetan banyak ya. Lo tuh suka nggak sih sama gue gitu? Gebetan-gebetan banyak ya. Jadi plural, gebetan, nggak cuma satu, mesti ada pilihan, option ya. Cilah banget. Soalnya kalau udah seumuran kita biasanya langsung jikjin aja nggak sih, langsung lurus gitu aja ya. Gitu. Bilang lo suka sama gue atau enggak gitu. To the point. Tapi ini ya emang ya juga sih ya, kalau udah seumuran kayak kita gitu biasanya kan kalau udah beneran suka sama orang ya langsung kayak ngomong jujur yang kayak tadi kita ngomong nggak sih ya, nggak kayak nunggu-nunggu gitu lagi nggak sih? Enggak. Pokoknya intinya ya pengen diperjelas aja hubungan yang tidak jelas ini, betul nggak? Bener. Nah kalau si cowoknya atau si para member AB6 ini nih ya, itu kan kayak frustrasi gitu, hubungan yang tidak jelas tambah tidak diperjelas lagi gitu kan, kayak dites dulu gitu kan, si cowoknya kan kesian, nggak boleh kayak gitu nih ya guys. Iya, ini kayak pengalaman pribadi kita nih ya. Soalnya anaknya baperan. Guys, kalian jangan baperan seperti saya nih ya. Kalau tiba-tiba lagi baper nih, mendingan dengerin Kampus K-pop aja setiap hari Minggu lewat Camajaya 102,6 FM dan gelombang pendek KBS World Radio, dan tentunya di YouTube juga. Dan tentunya di aplikasi KBS World Radio juga. Nah, sekarang kita akan dengerin lagunya AB6 dengan Double Jo atau Dancer. Sampai bertemu lagi minggu depan. Hamjue Manayo.